Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kalian siswa kelas 5 dan juga kelas 6 akan melakukan kegiatan pembelajaran bersama-sama karena ibu guru kelas 5 yaitu Bu Novi berhalangan untuk hadir. Sebelumnya, apakah dari siswa kelas 5 ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Selanjutnya, siswa kelas 6 ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir semua ya anak-anak. Kemudian ibu akan membagi kalian masing-masing ke dalam 4 kelompok. Kelas 5 nanti dibagi menjadi 4 kelompok dan juga kelas 6 dibagi menjadi 4 kelompok. Selanjutnya silahkan anak-anak bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dari pembagian yang telah ibu berikan. Silahkan kelas 5 bisa mulai untuk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Begitu juga siswa kelas 6 silahkan berkumpul bersama kelompoknya. Sudah semua ya? Ya, anak-anak bisa diperhatikan ya. Baik anak-anak, bisa dimulai ya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya dimulai dari kelas 5 dulu ya. Hari ini kelas 5 akan belajar materi tema 3 mengenai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Baik anak-anak, kita bisa memulai pembelajaran pagi hari ini ya. Pembelajaran hari ini terlebih dahulu dimulai dari kelas 5. Sebelumnya, silahkan anak-anak kelas 6 dibuka bukunya masing-masing. Kemudian silahkan dibaca teks pada halaman 70. Nah, anak-anak kelas 5 silahkan bisa bersiap-siap dibuka bukunya. Sudah semua? Sudah ya. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu apa itu keberagaman? Perbedaan. Oh iya, benar sekali. Jadi anak-anak, keberagaman merupakan perbedaan yang dimiliki setiap individu yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba anak-anak bisa melihat di sekitar kalian apakah ditemui perbedaan yang ada. Misalnya perbedaan karakteristik, agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya, benar sekali, adanya perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita, anak-anak. Jadi, Indonesia merupakan negara majemuk, di mana negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, anak-anak, dalam menyikapi perbedaan yang ada, kita harus bisa hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain tanpa melihat perbedaan yang ada. Selanjutnya, silahkan anak-anak dibuka buku halaman 464. Sudah semua? Sudah ya. Dalam buku tadi terdapat perbedaan yang ada di lingkungan kita, dari adanya perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Coba anak-anak dibaca terlebih dahulu ya perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nanti setiap kelompok silahkan berdiskusi menjelaskan jenis-jenis perbedaan yang ada di lingkungan sekitar dan juga contohnya. Setelah itu anak-anak bisa mempresentasikan hasilnya di depan temannya masing-masing. Baik, selanjutnya kita mulai pembelajaran untuk kelas 6. Sudah siap anak-anak? Diperhatikan baik-baik ya. Hari ini kelas 6 akan belajar
tema 3 pada muatan pelajaran PKN mengenai hak dan kewajiban. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita juga sudah mempelajari mengenai perbedaan. Nah, jadi selain itu, anak-anak dengan melihat perbedaan yang ada, setiap individu ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Baik anak-anak, sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hak? Ya, benar sekali. Jadi, hak merupakan segala sesuatu yang didapatkan setiap individu bahkan sejak dia lahir. Nah, anak-anak tadi sudah mengetahui apa yang dimaksud dari hak tersebut ya. Selanjutnya coba silahkan kalian mencari contoh hak yang kalian dapatkan dari sekitar kalian. Misalnya hak kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Coba ada yang mau menjawab, silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Doni. Oh ya, ternyata anak-anak dalam lingkungan keluarga, Doni ini memiliki hak mendapat kasih sayang, mendapatkan fasilitas belajar di rumah. Jadi, anak-anak di rumah Doni ini memiliki hak yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian Doni juga mendapatkan fasilitas belajar. Tadi itu merupakan contoh dari hak yang kalian dapatkan di rumah. Selain hak yang ada di lingkungan keluarga, anak-anak juga memiliki hak yang ada di sekolah, yaitu hak untuk mendapatkan bimbingan dari guru, mendapatkan perlakuan yang adil, dan juga mendapatkan ilmu. Selain ada hak yang ada di lingkungan keluarga, sekolah juga ada hak yang ada di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu apa saja contoh dari hak yang ada di lingkungan masyarakat? Silahkan, yang mau menjawab bisa angkat tangan ya. Silahkan Diana. Benar sekali, tadi merupakan 2 contoh hak yang ada di lingkungan masyarakat yang sudah dikemukakan. Selanjutnya anak-anak, selain ada hak yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, sebagai warga negara Indonesia kita juga memiliki hak. Hak sebagai warga negara Indonesia yaitu yang pertama, mendapat perlakuan adil di mata hukum. Jadi, dalam hukum yang ada di Indonesia itu berlaku adil, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua, sebagai warga negara, kita juga bebas untuk menyatakan pendapat. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai hak. Hak merupakan hal yang kita dapatkan atas sesuatu. Ada tadi sudah belajar mengenai hak ya. Selanjutnya ada juga kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan. Misalnya anak-anak, sebagai seorang anak, kewajiban kita di rumah adalah membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Kemudian di rumah kita juga wajib saling menyayangi sesama anggota keluarga. Nah, itu merupakan contoh dari kewajiban. Selain di rumah, ada juga kewajiban kalian di sekolah. Ada yang tahu apa saja kewajiban kalian di sekolah? Benar sekali, kewajiban kalian di sekolah yaitu yang utama yaitu belajar, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kewajiban kalian yaitu mentaati peraturan yang ada di sekolah, saling menyayangi sesama temannya tanpa membeda-bedakan ya. Selanjutnya ada juga kewajiban di masyarakat. Ada yang tahu apa kewajiban di masyarakat yang pernah kalian lakukan? Benar, adanya program kerja bakti pada setiap minggunya. Nah, anak-anak sebagai warga negara kita juga
memiliki kewajiban. Coba sebutkan apa kewajiban yang kalian lakukan sebagai warga negara yang baik. Mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, benar. Kemudian ada juga peraturan untuk membayar pajak, sehingga warga negara Indonesia wajib mentaati peraturan tersebut dengan membayar pajak setiap tahunnya. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan setiap kelompok berdiskusi mengenai contoh dari pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan juga dampaknya. Ibu berikan waktu kepada kalian selama 15 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya silahkan setiap kelompok bisa menampilkan hasil diskusinya. Silahkan ya kelas 6 berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya kelas 5 tadi ibu sudah memberikan instruksi kepada kalian untuk berdiskusi mengenai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Silahkan bisa dimulai dari kelompok pertama menampilkan hasil diskusinya. Jadi, terima kasih kepada 4 kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan kepada 4 kelompok yang sudah bagus dalam menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih ya. Nah, tadi benar sekali apa yang telah kalian jelaskan mengenai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi anak-anak, dalam menyikapi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita maupun baik di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Dalam keberagaman ini tidak boleh menimbulkan adanya perpecahan ya. Kita harus saling hidup rukun, damai, saling menyayangi satu sama lain. Selanjutnya silahkan kelas 6 masing-masing kelompok bersiap-siap untuk menampilkan hasil diskusinya di depan teman-teman. Silahkan bisa dimulai dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Tadi kelompok 1 dan sampai kelompok 4 sudah menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Jadi kalian sudah paham mengenai hak dan kewajiban serta dampak dari kewajiban dan hak bagi warga negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu ada hak untuk bebas menyatakan pendapat, bebas memeluk agamanya, benar sekali. Juga bebas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga berbagai hak yang telah kalian sebutkan dari masing-masing kelompok. Tadi sudah bagus semua ya. Selanjutnya ada juga kewajiban yang telah kalian sampaikan. Ada kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara. Dan juga kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya. Benar sekali anak-anak. Jadi kalian sudah paham terhadap materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anak silakan untuk kelas 5 dan juga kelas 6 mengerjakan soal-soal yang telah ibu berikan ya. Nah, setelah kalian tadi mengerjakan soal-soalnya untuk evaluasi hari ini, bisa diperhatikan ya. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk kelas 5. Tadi kita sudah belajar mengenai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Mengenai keberagaman di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Nah, selain itu juga mempelajari bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada dengan saling menyayangi, menghormati sesama manusia, benar sekali. Kemudian untuk kelas 6 tadi kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ada hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, di dalam keluarga, dan juga
hak sebagai warga negara Indonesia. Untuk kelas 6, setelah kalian mempelajari tadi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan juga dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, maka apabila seluruh warga masyarakat telah menyadari hak dan kewajiban yang mereka miliki, maka akan menciptakan lingkungan yang aman, rukun, tertib, dan juga saling menghormati satu sama lain. Menyikapi perbedaan yang ada itu juga membutuhkan hak dan kewajiban, sehingga masyarakat bisa hidup dengan rukun, damai, tanpa saling menjelek-jelekan satu sama lain. Kalian semua masih ingat apa semboyan warga negara Indonesia? Benar sekali, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa anak-anak? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tadi kita telah belajar perbedaan yang ada yang berbeda agama, suku, ras, dan juga budaya. Kita harus bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Begitu juga kelas 6 tadi sudah mempelajari hak dan kewajiban. Mengenai hak dan kewajiban, kita juga harus bisa menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu agar menciptakan suasana yang aman, rukun, dan juga saling menghormati satu sama lain. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian telah memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, silahkan kalian jangan lupa untuk tetap semangat dan juga menjaga kesehatan. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.